Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, saya perkenalkan terlebih dahulu. Untuk nama saya yaitu Muhammad Farikin. Ini Muhammad Farikin. Saya angkatan 18.1 dari cabang Siliwangi, yaitu Teknik Informatika. Untuk kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan judul yang berjudul Sistem Informasi Akumulasi Upah Kerja Driver Andalas Kawali yang berada di daerah Ciamis. Seperti itu. Ini jurnal yang kemarin sudah saya review dan sudah saya kumpulkan di Classroom, dan ternyata saya lupa untuk klik serahkan dan belum direview oleh dosennya saat pembelajaran di kelas. Mohon maaf sebelumnya ya. Kita bisa lanjut. Ya, judul tadi yaitu judulnya Sistem Informasi Akumulasi Upah Kerja Driver Andalas Kawali Ciamis. Untuk halamannya yaitu dari jurnal aslinya ya, yaitu dari 41 sampai 50 halaman. Tahunnya yaitu pada tahun 2017 ya, sesuai anjuran dari dosen. Dari dosen kan anjurannya 2017 sampai 2022 ya kalau nggak salah. Untuk penulisnya, penulis dari jurnal Sistem Informasi Akumulasi tersebut yaitu Yusuf Sumaryana, Dandang Haryanto, dan Lian Nurrohman. Ini dibuat pada tanggal 16 Agustus 2017. Mungkin dibuat secara kelompok dan bersama-sama. Kayaknya juga sih untuk Yusuf Sumaryana dan Dandang itu termasuk jurusan Teknik Informatika, karena saya mendapat referensi dari internet. Sepertinya beliau-beliau ini yaitu dulu pas kuliah itu Teknik Informatika juga. Seperti itu. Ini untuk judul dan sampulnya. Kita bisa lanjut next. Abstrak. Di dalam abstrak ini kita diterangkan latar belakang bagaimana penelitian ini muncul dari si pembuat jurnal atau si pembuat penulis. Abstraknya yaitu dalam perkembangan ilmu dan teknologi dewasa ini telah banyak media baru yang dapat membantu penyampaian informasi yang tepat, cepat, dan dapat diandalkan seperti perkembangan teknologi tentang ilmu komputer, sistem informasi era dengan komputerisasi. Jadi seperti ini bisa disimpulkan bahwa PT Andalas ini adalah sebuah PT yang berjalan atau yang berbisnis di dalam transportasi, dan di dalam bisnisnya tersebut bentuknya masih bentuk pembukuan, belum bentuk komputerisasi seperti itu. Jadi untuk kali ini penelitian ini yaitu untuk mempermudah data yang terdapat di bisnis tersebut. Karena dulunya yaitu untuk pendataan dan lain sebagainya itu masih dalam bentuk pembukuan. Untuk kali ini kita buat sesimpel mungkin dengan era globalisasi yang sudah semakin maju dengan komputerisasi seperti itu. Nah, untuk latar belakangnya kan seperti itu. Kendalanya seperti ini sudah ketemu. Itu kendalanya masih dalam pembukaan, jadi untuk masalah data dan lain sebagainya itu masih sulit dan masih ribet sekali. Supaya lebih simpel kita buat sebuah sistem yaitu sistem komputerisasi seperti itu.
Di dalam set pendahuluan ini, yaitu dalam perkembangan ilmu dan teknologi dewasa ini telah banyak media baru yang dapat membantu penyampaian informasi yang tepat, cepat, dan dapat diandalkan, seperti perkembangan teknologi tentang ilmu komputer. Sistem informasi erat dengan komputerisasi karena komputer merupakan salah satu alat pendukung komponen utama. Jadi, untuk pendahuluan ini bisa disimpulkan yaitu komputer atau komputerisasi ini adalah salah satu komponen yang dapat memudahkan segala urusan manusia, ya bukan segala sih, cuman mayoritas urusan manusia itu bisa dibantu dengan komputerisasi dan membuat urusan tersebut menjadi lebih simpel, lebih nyaman, dan lebih cepat, dan bahkan lebih tepat seperti itu. Untuk pendahuluannya, kita bisa next slide-nya. Nah, di sini untuk metode penelitian yang digunakan oleh si penulis yaitu bentuknya bentuk deskriptif. Kenapa dibentuk deskriptif? Karena di sini bentuknya yaitu sebuah hampir seperti naratif dan cerita. Naratif dan cerita ya. Karena menganalisis kondisi existing. Terus data yang digunakan pun adalah data kualitatif. Data itu terdapat dua untuk metode penelitian yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Apa sih data kualitatif dan apa sih data kuantitatif? Untuk data kualitatif yaitu data yang berupa bentuk naratif atau deskriptif dan di situ bisa disimpulkan sebuah data dan bukan berupa numerik. Sedangkan data kualitatif yaitu data yang berbentuk numerik. Beda loh, data kualitatif sama data kuantitatif. Itulah bedanya. Data kuantitatif yaitu data yang numerik. Kalau data yang ini kualitatif yaitu data yang bentuk narasi atau deskripsi. Nah, metode penelitian ini yang digunakan oleh si penulis yaitu data apa? Data kualitatif seperti itu. Di sini diterangkan dalam rangka memperoleh hasil analisis yang utuh melihat akan diperlukannya informasi mengenai proses pendataan kendaraan, sopir, kondektur dalam sebuah perusahaan tersebut. Perusahaan ini adalah perusahaan andalas yang berbisnis di dalam transportasi. Bisa lanjut ke next slide-nya. Nah, di sini inti dari hasil penelitian yang sudah diteliti 3 mahasiswa tadi. Karena ini saya sudah review. Hasil dari penelitian tersebut yang berisi seperti ini, sistem informasi pendapatan sopir dan kondektur di perusahaan angkutan andalas Kawali Kabupaten Ciamis adalah sistem informasi untuk kepentingan pengelolaan data pendapatan. Sistem ini diharapkan dapat membantu atau melayani kinerja di perusahaan khususnya dengan proses menggunakan komputer, sehingga dapat mengeluarkan daftar sopir, daftar kondektur, daftar kendaraan, serta dapat mencetak daftar data sopir, daftar data kondektur, daftar data kendaraan, dan laporan pendapatan sopir dan kondektur setiap harinya. Ini adalah hasil penelitian yang sudah diteliti dari permasalahan dan ini salah satu solusinya untuk permasalahan yang tadinya pakai pembukuan yang masih manual yaitu dengan menulis, dan di sini dibutuhkan untuk setiap hari mendapatkan data sopir, daftar kondektur, dan lain sebagainya. Ini akan sangat sulit dan sangat merepotkan. Nah, karena dibantu dengan komputerisasi yang akan kami beri solusi di
mungkin di slide selanjutnya, dan dan akan membantu sistem di perusahaan tersebut menjadi lebih lancar, lebih tepat, dan lebih cepat pastinya ya, seperti itu. Oh, ini hasil penelitian tadi ya, bisa membuat data tersebut menjadi akurat juga ya. Bisa naik ke next slide selanjutnya. Ini tahap awal pembuatan aplikasi. Karena tadi sudah tahu masalahnya, sudah terdapat solusinya, sekarang kita mulai untuk merancang aplikasinya. Nah, aplikasi ini tahap awalnya yaitu kita menggunakan flow map dulu. Nah, flow map ini dirancang menggunakan aplikasi Visio. Nah, di sini kita bisa lihat sopir, ada kolom sopir. Sopir di sini kita mulai, kita nanti turun, langsung nanti cek kendaraan. Setelah cek kendaraan, apakah dia layak kendaraan tersebut dibuat jalan, dan terus sampai dia bisa jalan di sini. Seperti itu untuk tahap-tahapnya. Bisa naik slide-nya. Untuk tahap kedua, kita buat diagram konteksnya dulu. Nah, di sini diagram konteksnya bisa membantu sebuah administrasi bisa berjalan dengan lancar, dan bukan administrasi juga, tapi terdapat laporan juga lebih tepat dan lebih cepat. Seperti itu. Jadi ini sebuah susunan atau rancangan secara tertulis. Nah, untuk ini di FD-nya. Untuk tahap ketiganya, ini kita buat di FD-nya. Kita buat di FD menggunakan aplikasi Visio tersebut. Untuk ini kita bisa lihat semua tersumber kepada pemimpin atau owner perusahaan tersebut. Ya, kita bisa lihat, kita bisa cermati sendiri ya. Kita net selanjutnya. Ya, ini kita masuk dalam pembuatan aplikasinya. Di dalam aplikasinya ini kita menggunakan coding dengan bahasa Borland Delphi versi 7. Seperti yang kita ketahui ya, untuk bahasa pemrograman itu sangat banyak. Salah satunya adalah ini bahasa Borland untuk merancang aplikasi ini. Untuk database-nya ini menggunakan database Microsoft Access 2013. Jadi Microsoft Access-nya ini menggunakan 2013. Kita bisa slide selanjutnya ya. Nah, untuk form login-nya. Form login ini yaitu untuk keamanan. Karena sebuah program atau sebuah sistem apabila tidak ada suatu keamanan, kita akan mudah dibobol dan data tersebut bisa dicuri oleh hacker tertentu dan bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang mungkin bisa membuat perusahaan tersebut merugi ya. Nah, untuk menanggulangi masalah-masalah tersebut, kita bisa membuat sebuah security seperti ini, yaitu dengan form login untuk adminnya ya, khususnya untuk adminnya. Ya, ini user password seperti biasa. Seperti ini, nanti kita masuk ke dalam aplikasinya. Nah, aplikasinya bentuknya seperti ini. Nah, dari di dalam sebuah aplikasinya, kita bisa langsung terlihat data sopirnya, juga data mobilnya. Ya, data mobil langsung terlihat, data sopir terlihat. Sedangkan apabila menggunakan buku,
kita akan kesulitan untuk mencarinya. Untuk seperti ini, kita bisa klik di dalam kodenya untuk pencarian, di sini juga bisa. Dan sedangkan untuk mencari data mobilnya, kita bisa cari juga di kode mobilnya di sini, nanti bisa langsung ketemu. Nah, sedangkan kalau pakai buku, kita harus membolak-balik buku, bahkan itu belum tentu kita bisa menemukan data tersebut. Nah, sedang menggunakan aplikasi komputerisasi tersebut, ini kita bisa membantu proses-proses tersebut menjadi lebih simpel, lebih cepat, dan lebih tepat. Seperti itu. Bisa next selanjutnya ya. Nah, ini data kondektornya, nama-nama kondektor, ini data setoran, seperti itu. Dan ya, ini sampai ke tahap akhir. Nah, seperti ini laporan data setoran setiap harinya. Ini juga bisa di-print, dibuat soft file juga bisa, hard file juga bisa. Seperti itu. Ini ada kode penyetoran, tanggal setoran, ID supir, ID kondektor, nama kondektor, kode mobil. Nah, di sini sudah sangat lengkap sekali. Ini bisa langsung di-print dan bisa buat untuk pembukuan seperti itu. Nah, sampai di sini untuk review jurnal dari saya. Terima kasih. Apabila ada salah kata, bisa dimaklumi ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.